Padahal kalau untuk tujuan efisiensi, berhemat supaya tepat sasaran dan sebagainya, sebenarnya gitu ya, cukup tidak dikorupsi saja, ya kementerian ini akan jalan semua dengan sangat-sangat luar biasa. Anggaran mereka ini bukan 100-200 juta, bukan cuma 100-200 miliar, triliunan rupiah. Selamat malam semuanya. Efek dari pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada hampir semua lembaga dan kementerian itu ternyata kemudian direspon dengan sangat-sangat lebay. Dengan sangat-sangat drama sekali karena kemudian muncul pengakuan dari salah seorang ASN di sebuah kantor kementerian yang mengaku bahwa hari ini kemudian katanya dipersiapkan bagi para pegawai atau staf ASN di sana untuk diberlakukan bekerja melalui rumah atau WFH untuk mengurangi biaya operasional. Nanti dimungkinkan pegawai-pegawai yang masuk ke kantor kementerian itu hanya berjumlah 25% katanya. Jadi 75%-nya itu diupayakan bisa di rumah. Ini kan drama gitu. Kalau memang kenyataannya nanti ini akan diberlakukan gitu, ya sekalian aja jangan cuma WFH. Pecat. Ya karena kalau ada ASN yang tidak terlalu perlu atau penting sekali untuk masuk ke kantor gitu ya, bisa bekerja dari rumah dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa kita nggak perlu staf sebanyak itu. Rasanya kita bisa ganti dengan pekerja-pekerja yang sifatnya bukan PNS atau ASN gitu. Yang honorer aja gitu, jadi dibayar ketika ada kerjaan aja, misalkan tidak dibayar bulanan gitu. Karena kalau alasannya untuk supaya ini menghemat air dan listrik, itu drama. Sangat-sangat tidak masuk akal. Apalagi hari ini Menteri Airlangga Hartarto bilang bahwa ketika kantor kementerian itu mati, itu menjadi satu simbol dari pemotongan anggaran yang mencapai 52%. Drama. Ya karena alasan-alasan seperti ini gitu sangat-sangat tidak masuk akal, tidak bisa kita terima. Kenapa gitu ya? Ya karena ya kita ini meskipun bukan staf ASN atau bekerja di kantor kementerian gitu ya, tapi kan kita paham lah gitu ya. Yang namanya kantor itu ya gitu-gitu aja. Mau kantor kementerian, BCA, BRI, apapun itu ya. Mau perusahaan apapun sama gitu. Yang namanya kantor itu ya gitu-gitu aja. Dan kalau alasan supaya menghemat anggaran atau operasional kantor, terus kemudian para pegawainya harus WFH atau bekerja dari rumah, ini kan kemudian menimbulkan kecurigaan, menimbulkan tanda tanya besar gitu. Emangnya seberapa banyak sih penggunaan air dan listrik di kantor gitu? Kalau misalkan semua karyawan atau stafnya itu masuk gitu, emang seberapa banyak sih? Setahun seberapa banyak sih? Emang nyampe 1 triliun? Kan nggak mungkin gitu ya. Dan lagian, pegawai-pegawai kita atau orang yang bekerja di kantor, dimanapun, di BUMN, ya ASN kementerian, atau kantor swasta, sama aja. Yang namanya mereka datang ke kantor, kan nggak semua karyawan kemudian mandi di kantor. Nggak semua. Kalaupun ada 1-2 lah gitu ya. Jadi kalau diberlakukan WFH, bekerja dari rumah supaya hemat anggaran katanya, itu nggak masuk akal. Oke lah ada biaya soal air gitu ya, air minum. Oke lah ada biaya AC, lampu, dan sebagainya. Tapi berapa sih? Kan nggak sebanding dengan biaya atau anggaran yang dimiliki oleh salah satu kementerian. Karena anggaran setiap kementerian itu kan sudah triliunan semua gitu. Terus kemudian hari ini mereka mencoba berhemat dengan cara memotong pegawai-pegawainya, meminta pegawainya untuk tidak masuk kantor atau WFH. Kan nggak nyambung. Alasan penghematan dengan WFH itu ya lucu gitu. Tidak pas rasanya, karena yang namanya bahasa penghematan harusnya itu jauh-jauh lebih benar. Lebih masuk akal gitu. Ya penghematan itu kan kalau seperti misalkan listrik, air, minum, makan, itu kan memang sesuatu yang tidak bisa lagi dihemat. Ini adalah aktivitas normal, kebutuhan utama masyarakat atau kebutuhan utama ASN dan karyawan. Kalau mau diberlakukan penghematan, harusnya tidak menyinggung soal makan, air,
atau listrik seharusnya tidak menyinggung soal kebutuhan utama. Yang seharusnya dihemat itu kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu butuh atau yang bukan kebutuhan utama. Ya kita juga mengerti lah gitu ya. Kita aja nih sebagai keluarga, sebagai rakyat jelata gitu ya, yang juga punya rumah atau juga ngontrak dan sebagainya. Kan kita juga pernah menghadapi situasi-situasi seperti ini gitu. Jadi pemerintah kita atau kementerian atau menteri kita jangan ajari rakyat lah. Kita itu lebih jago kalau soal penghematan. Ya kalau kita mendengar kata penghematan, kalau kita dalam situasi yang buruk misalkan seperti ketika zamannya COVID kemarin gitu ya, kan hampir semua orang lah melakukan penghematan, dan yang kita hemat sudah pasti bukan listrik dan air gitu. Listrik air ya nyala biasa aja, ya karena pengeluarannya nggak seberapa. Yang kita hemat itu gitu ya, mungkin tidak lagi beli baju-baju, barang-barang mewah, ganti mobil, ganti spare part, apapun lah, nggak jalan-jalan dan sebagainya. Itu yang kemudian kita potong-potong dan pangkas-pangkasin tuh. Tidak makan di luar, gitu ya, tidak makan di restoran, karena itu budget yang paling besar di kehidupan masyarakat kita. Di kantor kementerian juga sama gitu. Kalau tujuannya untuk menghemat, tidak mungkin rasanya untuk kemudian menyinggung soal listrik dan air. Karena ada banyak lagi pos-pos yang bisa dihemat, yang anggarannya jauh lebih besar. Karena kalau sampai kemudian menyinggung soal air dan listrik, gitu ya, kalau ada teman kalian, saudara kalian, yang ketika terjadi sesuatu dalam keuangan mereka, mereka harus mengurangi lampu, mematikan lampu, mengurangi penggunaan air dan sebagainya, pemangkasan yang dilakukan dengan cara yang seperti itu kemungkinannya dua cuman gitu ya. Yang pertama, dia sudah benar-benar krisis, udah benar-benar bangkrut nih gitu ya, udah nggak ada simpanan lagi, udahlah potong itu semua tuh, yang lampu-lampu taman, kemudian lampu-lampu yang tidak terlalu digunakan, yang kalau nggak ada pun nggak apa-apa, potong semua. Itu berarti kalau sudah sampai di level itu berarti krisis sekali. Nah, di negara kita hari ini apa iya kita krisis? Kayaknya kok enggak gitu. Lah APBN-nya masih ribuan triliun. Nah, kalau tidak karena krisis, kemungkinan yang kedua, drama, sinetron gitu. Jadi dalam hal ini saya percaya bahwa ini cuma drama dan main-main saja gitu. Jadi ya kementerian, menteri-menteri kita nampak terlihat sampai memotong biaya listrik, air, yang sebenarnya pengeluarannya paling kecil, tapi itu yang kemudian dipotong karena supaya terlihat mereka benar-benar menghemat gitu kan. Ya ujungnya yang kasihan ya para ASN dan kita semua gitu. Kita ditipu nih. Meskipun kita tahu kita ditipu, tapi kita perlu pura-pura percaya. Sementara ASN-nya yang biasanya kerja, yang biasanya masuk kantor dan sebagainya, sekarang kemudian mereka diajak untuk WFH. Dan kemudian lampu-lampu kantor yang biasanya nyala agak lama, terus kemudian sekarang bisa lebih cepat dimatikan. Biar apa? Biar rakyat melihat gitu, bahwa kementerian berhemat gitu ya. Biar presiden ngelihat, ini kementerian yang ini berhemat sekali, sampai kemudian dilakukan WFH, sampai dipotong anggaran listrik dan airnya gitu. Ya kalau bagi orang-orang yang tidak jeli melihat masalah-masalah ini, kelihatan wah hebat, bekerja keras tuh, benar-benar berhemat. Tapi kalau saya atau rakyat jelata yang sangat ahli dalam berhemat, ya kita akan menertawakan itu semua. Drama. Pura-pura aja gitu. Ya karena kalau mau berhemat, ya yang dipangkas bukan soal anggaran listrik dan air. Yang paling kecil sebenarnya itu untuk biaya operasionalnya gitu. Pangkaslah soal ajudan dipangkasin, stafnya dikurangin. Itu akan lebih menghemat dibandingkan biaya listrik dan air. Tapi ya mungkin bagi pejabat-pejabat kita, bagi menteri kita, rakyat kita, mayoritas masyarakat Indonesia itu memang banyak yang bodoh gitu. Jadi di mata para pejabat dan elit, masyarakat kita itu mayoritasnya bodoh. Jadi ya sudah, disajikanlah drama-drama yang seperti ini untuk kemudian terlihat bahwa kementerian mereka bekerja begitu maksimal dan melakukan upaya penghematan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ya ini sebagai penegasan aja bahwa kita ini memang mayoritasnya adalah masyarakat yang bodoh gitu ya, sehingga pejabat atau menterinya begitu pede untuk menyampaikan alasan-alasan yang seperti itu. Padahal kalau untuk tujuan efisiensi, berhemat supaya tepat sasaran dan sebagainya, sebenarnya gitu ya,
cukup tidak dikorupsi saja, ya kementerian ini akan jalan semua dengan sangat-sangat luar biasa. Anggaran mereka ini bukan 100-200 juta, bukan cuma 100-200 miliar, triliunan rupiah. Jadi, nggak usahlah kemudian main drama seperti ini. Cukup kalian tidak korupsi, maka semua aktivitas kementerian yang ada di negara kita ini akan baik-baik saja. Jadi, kalau sekarang kemudian kalian main matiin listrik, mengurangi pegawai supaya WFH, supaya lebih hemat dan nggak makan biaya operasional, itu kan ya semacam pembodohan dan main-main saja gitu. Jadi kalau kita mau bandingkan antara yang dikorupsi dengan biaya operasional listrik dan air, itu udah pasti lebih banyak yang dikorupsi. Jadi kalau kementerian, menteri tidak korupsi, ya pasti akan baik-baik saja. Mau dipangkas berapapun akan baik-baik saja. Karena sedipangkas-dipangkasnya anggaran mereka, mau itu 70% sampai Kementerian PU dipangkas 80%, mau berapa puluh persen pun pemangkasan yang dilakukan oleh Presiden dan Ibu Sri Mulyani, pada akhirnya uang mereka tetap banyak. Tetap triliunan gitu. Apa kok sampai kemudian ngeluh matiin lampu, matiin listrik? Apa coba? Jadi ya terima kasihlah untuk hiburan yang semacam ini gitu ya. Saya sebagai rakyat menghargai drama-drama atau upaya skenario yang sangat sinetron sekali ini. Terima kasih kepada para menteri yang menghibur kita semua. Ya memang kita ini bodoh-bodoh dan wajar kalau kalian kemudian begitu percaya diri untuk menceritakan dengan sangat percaya diri sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.